Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di video ini kita akan membahas bagaimana cara mengobati orang kesurupan ya. Bagaimana cara mengobati orang kesurupan. Jadi perkenalkan, saya ini Hasan ya, Hasan Asy'ari, dikenal dengan Gus Hasan Ruqyah. Jadi saya berkiprah di dunia ruqyah sudah sejak di pondok pesantren Tebu Ireng dulu. Jadi saya terus meruqyah hingga detik ini, masih sering melakukan ruqyah. Cuma kita privasi, tidak kami videokan gitu ya. Nah, bagaimana cara mengobati pasien yang kesurupan? Yang pertama begini. Keluhan di lapangan seringkali terjadi itu antara orang yang kena penyakit ini mirip-mirip antara orang ini kesurupan ataukah orang ini terkena penyakit psikologi. Jadi misalnya ya, ada orang yang serba takut, lihat apa-apa takut lah. Itu pertanyaannya karena kesurupan ataukah karena psikologinya yang sedang terganggu. Kita harus tahu hal ini gitu loh. Karena banyak orang yang terbalik gitu. Padahal itu kena gangguan kejiwaan, tapi dia menganggapnya itu adalah kesurupan. Jadi seperti itu. Sehingga bagaimana cara kita mengetahui apakah orang ini kesurupan ataukah terkena gangguan mentalnya, gangguan psikologinya? Caranya paling sederhana, kita bacakan Al-Qur'an gitu. Jadi kita bacakan Al-Qur'an. Ketika kita bacakan Al-Qur'an ke telinga si orang tadi itu, dan setelah kita bacakan Al-Qur'an, dia reaksi menyerang kita, sorot matanya terjadi sorot mata kebencian dan dendam, dijamin itu adalah gangguan setan atau kesurupan. Tapi ketika kita ruqyah, dia hanya tetap berlagak seperti biasa ya, kasarnya dia kayak orang kesurupan, tapi tidak ada reaksi-reaksi penuh dendam, kebencian atau melawan kita, maka dipastikan itu adalah gangguan psikologi atau mental si pasien. Jadi ada dua hal yang kita harus tahu. Nah, misalnya kalau orang ini benar-benar ketika kita bacakan Al-Qur'an di telinga terjadi reaksi melawan kita atau penuh dengan mata kebencian kepada kita untuk ingin mencekik kita, menyerang kita, pengobatannya tidak semudah itu ya. Pengobatannya tidak semudah itu, butuh dilakukan oleh yang berpengalaman tentunya. Akan tetapi untuk pengobatan yang paling istilahnya sederhananya, pertolongan pertamanya ketika ada orang kesurupan, yang paling mendasar azani di telinganya. Jadi di telinga itu diazani dulu. Kalau itu jin-jin yang menempel dari pohon sana pohon sini, dengan suara azan saja sudah ada tanda-tanda kepanasan dan kadang sudah bisa sembuh gitu loh. Kalau memang jinnya itu bukan jin yang berat lah ya, hanya seorang anak yang kesambet misalnya, atau di bawah pohon akhirnya dia kesurupan, azani saja gitu. Di telinga dibacakan azan. Ketika dibacakan azan, nanti pasti akan terjadi reaksi-reaksi dan kita serang terus dia dengan azan. Dan bacaan ayat kursi, dibaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, terus kita lakukan. Terus air yang kita siapkan juga kita bacakan doa-doa, ayat-ayat Al-Qur'an tadi itu diminumkan, maka insya Allah akan sembuh. Kalau memang itu adalah kesurupan yang masih tarafnya dasar, tidak berat gitu. Mulai akan timbul kesulitan ketika gangguan kesurupannya tadi itu orang yang main wirid, sehingga dia ada khodam pendamping, ada kesaktian-kesaktian tertentu, itu harus diatasi oleh profesional. Harus diatasi oleh orang yang sudah lama bergelut di bidang penanganan jin tadi itu. Karena memang seperti itu tidak mudah. Kadangkala dia harus menguasai ilmu teknik-teknik tertentu untuk mengeluarkan jin. Akan tetapi secara dasar, ketika seorang terkena gangguan jin, kita bacakan azan, bacakan ayat-ayat Al-Qur'an, pasti itu akan bisa membantu untuk mengeluarkan jin yang ada di dalam tubuh manusia tersebut gitu. Bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas.
kita tiupkan di telinganya, kita bacakan di air, yakini saja bahwa semua ayat-ayat tadi itu dari Allah. Dan semua ayat yang dari Allah adalah mukjizat. Dan mukjizat pasti ada efeknya, mukjizat pasti ada powernya, mukjizat pasti ada keberkahannya, mukjizat pasti ada kekuatannya. Sehingga seandainya kita pandang air yang kita bacakan ayat-ayat Allah tadi itu dengan pandangan gaib, dengan pandangan mata batin, maka air yang dibacakan ayat-ayat Allah tadi itu akan bersinar, sehingga diminum oleh seseorang yang terkena gangguan jin, pasti dia akan merasa terbakar gitu. Nah, sudah dilakukan seperti itu, orang yang indikasi terkena gangguan jin nggak ngefek sama sekali, nggak reaksi sama sekali, bisa jadi itu justru adalah gangguan psikologi, bukan karena kesurupan. Kalau karena kesurupan pasti ngefek, karena kelemahan dari bangsa setan ya Al-Quran dan azan, itu kelemahan mereka. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Jadi dasarnya setan itu lemah. Kalau dia sudah bersentuhan dengan ayat-ayat Allah, kalah mereka gitu. Ya, itu kurang lebih mukaddimah pada pemahaman dasar kita tentang mengatasi gangguan jin, pengobatan secara dini atau pengobatan pertama ketika ada orang terkena gangguan jin agar tidak terlambat untuk menanganinya. Selebihnya tetap ketika terjadi urusan berat dalam hal gangguan jin di dalam diri seseorang, harus membutuhkan bantuan dari orang yang sudah ahli menangani bangsa jin tersebut. Dan insya Allah kami bisa membantu. Kalau wilayah Tuban, Bojonegoro, bisa langsung datang ke tempat kami juga, bisa kami atasi insya Allah, karena kami juga insya Allah sudah sering menangani bangsa jin, sudah berpengalaman juga dari selama dulu kita mondok di Tebu Ireng. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi wawasan untuk kita semua, sehingga jangan sampai anak kita itu terkena gangguan bangsa jin. Ketika ada gangguan jin, kita bisa menanganinya dengan mudah. Semoga bermanfaat. Apabila konten ini atau video ini bermanfaat, mohon bantu saya, dukung saya dengan subscribe video ini, sehingga bisa bermanfaat untuk orang banyak dan menambah semangat kami untuk terus berkreasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.